You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah kita mau menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus dicurahkan untuk kita semuanya, supaya kita memiliki kuasa dalam hidup kita untuk mengalahkan segala penyakit, segala apa yang tidak baik dalam hidup kita. Kita mau sama-sama meninggikan Allah kita. Biarlah awan kemuliaan Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Kami
hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. lebih dekat pada Engkau. Kami rindu Engkau hadir di tengah kami Tuhan, mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami. Biarlah Tuhan kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat di tempat ini tidak ada yang lupa untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kalau di kota mungkin pada jalan-jalan ya karena tanggal merah. Tapi kita di sini boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita mau bacakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siapa yang saat ini sudah menang bersama Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya. Kita mau pujikan, ku menang bersama Yesus Tuhan.
berdiri? Haleluya. Kita mau mengundang anggur baru itu ada dalam hidup kita. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Kita mau bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Nanti Ibu Gracie akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan setiap persembahan kami, agar persembahan kami boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Berkati kami Tuhan yang akan memberi, berkati juga kami yang belum bisa memberi. Berkati hamba-Mu yang akan menjalankannya, dan berkati hamba-Mu yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi satu, kita mau tetap cinta Tuhan Yesus.
sekalian, Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali ganda. Amin. Saat-saat ini anak-anak Tuhan menantikan Roh Kudus dalam hidupnya. Mungkin kita dulu pernah dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi karena kita tidak memelihara dalam hidup kita, sehingga Roh Kudus itu pergi dari hidup kita. Saat-saat inilah waktu yang tepat untuk kita mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Janganlah kita membiarkan Roh Kudus itu pergi, tapi kita mau undang senantiasa Roh Kudus dalam hidup kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Berkat dan sukacita yang Kau sudah limpahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau siap memberkati kami pada pagi hari ini. Karena kami percaya Engkau sudah menang buat kami semua sebagai orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Berfirmanlah buat kami pada pagi hari ini. Kuatkan iman percaya kami untuk kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap terima berkat-Mu dan sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Semuanya diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya percaya berkat dan sukacita yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Puji Tuhan, amat terlebih pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat sukacita. Amin. Hari yang sangat sukacita yang Tuhan di mana sudah naik ke sorga. Ini adalah berita sukacita buat kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kemenangan itu boleh dinyatakan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Termasuk buat kehidupan saudara dan saya. Menang dari segala-galanya. Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa buat kehidupan saudara dan saya. Maka itu biarlah sukacita yang datang pada Tuhan boleh senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Kita boleh tetap memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, kita akan langsung buka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Ya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita akan baca. Ada tampil di ya. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat 53. Dikatakan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Berita sukacita yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus telah naik dari kehidupan yang Tuhan sudah nyatakan. Dan itu diberikan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kemenangan demi kemenangan itu dinyatakan. Dan Tuhan tunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang, Dia naik kepada Bapa untuk menyediakan satu tempat yang indah yang Tuhan sudah janjikan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita sukacita pada saat pagi hari ini diberikan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga. Ada pesan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Satu peristiwa kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus ke surga.
menyediakan satu tempat yang luar biasa, dan janji itu dinyatakan buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya berikan 3 berkat. Pesan apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan orang percaya saat dia naik ke surga. Naik ke surga. Ada pesan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan umat manusia. Nah, pagi hari ini khususnya buat kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pesan itu apa? Pesan itu yang diberikan buat saudara dan saya. Coba kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19. Inilah pesan yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-20. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya garis bawahi kalimat bahwa tugas sudah selesai. Tugas sudah selesai. Apa yang dilakukan oleh Yesus selama ada di dalam dunia ini, di dalam pelayanan di dalam 3,5 tahun, boleh membimbing kepada setiap para murid-muridnya untuk membawa imannya lebih sungguh-sungguh, lebih percaya kepada Tuhan. Bahkan sampai akhirnya ada konsekuensinya di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Yesus sebagai guru kepada murid-muridnya. Dalam melakukan tugas misinya di muka bumi ini, dengan kasih karunia yang besar, dia ada bersama-sama dengan manusia. Kasih yang besar, dia melakukan satu pekerjaan yang luar biasa. Dengan kasih dan anugerahnya, Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, membawa untuk lebih dekat kepada Tuhan. Banyak perkara-perkara di dalam pelayanan dan tugas Yesus pada saat di muka bumi. Mujizat dan perkara yang besar ditunjukkan kepada murid-muridnya. Sampai terjadi satu konsekuensi di dalam pekerjaan, dalam pelayanan Yesus. Dan dia harus ditangkap. Bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam melakukan semua tugas dan tanggung jawab tidak terlepas dari konsekuensi. Tidak terlepas dari apa yang harus kita hadapi. Dan semuanya itu harus terjadi. Maka membuat kehidupan kita ini lebih baik lagi, lebih baik meningkat. Lebih baik lagi untuk indah, untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Apapun yang dikerjakan oleh Yesus juga. Dia sampai rela ditangkap para tentara-tentara Romawi. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Sebagai tugas, misi, anugerah yang besar yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di muka bumi ini. Tanggung jawab itu dikerjakannya dengan tuntas. Tugas yang dilakukan oleh Yesus, misi anugerah dan kasih karunia keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini. Dia kerjakannya sampai tuntas. Bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Dan menunjukkan kasih Allah yang begitu luar biasa. Kepada dunia ini, kepada orang yang mau percaya kepada Tuhan. Di saat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Dia menunjukkan kuasanya yang besar. Menunjukkan kealahan yang luar biasa. Memang manusia yang lain mengatakan bahwa dia sudah mati. Tetapi ingat, pada hari yang ketiga dia telah bangkit dari antara orang mati. Kemenangan demi kemenangan dia tunjukkan kepada dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah kasih yang anugerah yang besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dia melakukan tugas sampai selesai. Selesai. Dan ia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kita memperingati bahwa dia sudah naik ke sorga. Artinya kemenangan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tunjukkan bahwa dia sudah naik ke sorga. Tunjukkan kepada dunia ini bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan naik ke sorga untuk menyediakan satu tempat yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah aplikasi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Semua pekerjaan, semua tugas, semua tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Entah itu sebagai seorang pekerja, entah itu sebagai seorang karyawan, entah itu sebagai seorang ibu rumah tangga, entah itu sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi, entah itu sebagai seorang pelajar, semuanya yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mau juga melakukan satu tugas dan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dengan menyelesaikannya dengan sempurna, dengan pekerjaan dan tantangan yang Tuhan sudah izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita mau melakukan pekerjaan kita masing-masing. Dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh semangat. Dengan terus menyala-nyala di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah. Tugas apapun yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita mau lakukan itu penuh dengan tanggung jawab. Kita mau selesaikan semua tugas pekerjaan kita masing-masing di dalam kehidupan kita selama ada di dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya nanti saat kita dipanggil Tuhan, saat kita ketemu dengan Tuhan, karena kita melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita dengan benar, dengan baik, dengan selesai, dengan tuntas, maka pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan bukan manusia yang memberikan penilaian, tetapi Tuhanlah yang akan mengambil bahagian yang indah buat kehidupan saudara dan saya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan belajar kepada Tuhan. Mengambil satu tanggung jawab untuk berusaha melakukan dengan tugas dengan cukup. Tuhan percayakan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Karena upah kita adalah upah yang besar di sorga. Upah yang besar yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita mau melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Penuh dengan tanggung jawab. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan katakan bahwa semua yang kita kerjakan itu hanya semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita pribadi.
bukan hanya untuk menyukakan kehidupan kita pribadi. Mari kita melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun yang kita mau kerjakan itu mau melakukan dengan pekerjaan yang baik. Dan kita mau melakukannya sampai selesai. Sampai selesai. Sampai kapan selesainya kita tidak tahu. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Kapan kita dipanggil? Kita tidak tahu. Tetapi kita mau terus melakukan tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau melakukan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Yang ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ayo kita mau tetap melakukan tugas dengan baik. Sebagai WL, singer, pemain musik, sebagai pendoa. Ayo kita mau melakukan tugas ini dengan selesai, dengan baik, dengan sempurna. Sehingga suatu saat upah yang besar itu disiapkan buat kehidupan saudara dan saya. Upah yang besar itu disiapkan buat kehidupan saudara dan saya. Karena Yesus sudah melakukan tugas dan pekerjaan misi anugerah yang besar. Misi keselamatan kepada dunia ini dia kerjakan sampai selesai. Bukan dia sampai naik ke surga. Dan itu diberikan buat kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pesan yang pertama yang diberikan oleh Yesus pada saat Yesus mau naik ke surga. Lakukanlah tugas kita masing-masing sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sampai selesai. Sampai masuk garis finish yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pesan yang kedua, saat Yesus naik ke surga buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Pesan yang kedua yaitu perpisahan yang sangat bermakna. Perpisahan dengan Yesus dengan murid-muridnya sangat bermakna. Memberikan makna yang luar biasa buat kehidupan orang yang percaya. Kita kembali di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 lagi. Ya. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Tetapi kita mau baca di ayat yang ke-51. Ya. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pesan yang kedua, perpisahan yang bermakna. Perpisahan yang bermakna. Apa artinya? Saat dia berpisah, mereka bersama-sama dengan Yesus. Saat Yesus terangkat ke sorga. Yang kedua yaitu pelayanan yang tak menuntut balas. Saat Yesus memberkati kepada para murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus naik ke sorga. Yesus tidak menuntut apa-apa kepada murid-muridnya. Yesus tidak meminta imbalan sedikit pun kepada murid-muridnya. Bahkan dia memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Ada makna yang luar biasa, ada kesan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya. Yaitu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Begitu juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat yang indah. Tugas dan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita mau terus melakukannya yang baik. Dia tidak meminta jasa, dia tidak meminta balas jasa kepada saudara dan saya. Tetapi yang Tuhan inginkan buat kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan ingin kita mau tetap memuliakan Tuhan, tetap meninggikan Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah tugas yang tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi pendoa-pendoa yang selalu sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau apa yang tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Kita melakukan tugas itu dengan baik. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak menuntut apa-apa buat kehidupan orang yang percaya. Hanya Tuhan ingin mau untuk dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan kita. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itu bukan hasil usaha kita. Tetapi oleh karena anugerah yang besar. Kasih Tuhan yang besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita meresponi kasih karunia dan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka keselamatan itu diberikan buat kehidupan saudara dan saya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa. Itu yang diberikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Keselamatan dan anugerah yang besar. Percaya kepada Tuhan ini adalah anugerah yang besar. Itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka patutlah kita mau tetap memuliakan nama Tuhan. Paulus katakan bahwa hidupku bukan milikku lagi. Tetapi milik Kristus. Begitu juga buat kehidupan saudara dan saya, bukan menjadi milik kita secara dunia. Bukan milik dosa. Bukan milik sesuatu yang membuat kehidupan kita menjadi binasa. Tetapi kehidupan kita mau dipakai oleh Tuhan. Anugerah yang besar itu yang boleh membawa kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Untuk lebih meningkat lagi di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak lagi seperti dunia. Tidak lagi seperti zaman-zaman yang sudah kita tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita sudah dibaharui. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Anugerah yang besar yang Tuhan sudah diberikan dalam kehidupan kita. Kita mau pergunakan itu. Jangan sia-siakan keselamatan dan anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak di luaran sana orang-orang mencari keselamatan dengan cara-cara dunia. Dengan cara-cara melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Tetapi lain buat kehidupan kita yang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka anugerah yang besar, anugerah keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma, dengan anugerah yang luar biasa buat kehidupan kita. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan. Mari jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan. Sampai kita masuk garis yang Tuhan sudah percayakan. Yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan jaminan yang luar biasa buat kehidupan orang yang percaya. Ayo kita mau tetap setia.
Kita mau tetap belajar setia. Apa yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Keselamatan yang kekal sudah kita miliki. Kadangkala memang di dalam dunia ini karena kita masih tinggal di dunia, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ada banyak ujian yang Tuhan percayakan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan tidak sayang. Bukan berarti Tuhan telah meninggalkan. Enggak. Hanya Tuhan membawa kehidupan kita untuk hari lepas hari lebih dewasa. Iman kita lebih hari lebih matang. Iman kita lebih hari lebih untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Perpisahan yang sangat bermakna. Untuk kita mau melakukan satu misi yang luar biasa. Untuk kita mau tetap datang kepada Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Berikutnya bahwa perpisahan itu memberikan warisan dalam kehidupan orang yang percaya. Warisan. Apa warisannya? Hidup yang kekal. Warisannya buat kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mewariskan hidup yang kekal, keselamatan itu diberikan oleh karena anugerah yang besar yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Warisan yang diberikan oleh dunia akan lenyap. Warisan yang diberikan oleh manusia akan cepat habis. Bahkan warisan yang diberikan oleh dunia membuat kehidupan kita menjadi terpecah belah. Oleh karena warisan di dunia. Keluarga dengan keluarga si A dengan B oleh karena warisan terpecah. Bahkan sampai terjadi tragis, ada sampai pembunuh. Gara-gara rebutan warisan yang ada di dunia ini. Sangat tragis itu yang diberikan oleh dunia. Tetapi warisan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah warisan kekekalan. Warisan yang indah, warisan keselamatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka itu biarlah kita mau tetap setia, kita mau tetap semangat, iman kita bertambah-tambah. Bahkan sampai masa putih rambut sekalipun, di saat nanti kita dipanggil Tuhan, kita tidak bingung lagi kita mau kemana. Tujuan kita ke surga. Amin. Karena Bapa kita ada di sorga. Dia sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat yang indah, Bapak Ibu. Dia naik ke sorga itu buat menyediakan tempat buat saudara dan saya. Di mana ada Bapa, di situ pun juga akan ada buat saudara dan saya. Sorga yang luar biasa. Itu diberikan buat kehidupan saudara dan saya. Mari kita mau tetap setia, Bapak Ibu. Kita mau tetap setia datang kepada Tuhan. Ini yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Saat dia berpisah bersama dengan murid-muridnya. Ada janji kehidupan kekal. Ada sorga yang Tuhan sudah siapkan. Ada rumah yang indah yang Tuhan siapkan buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Sehingga di saat-saat nanti dikatakan bahwa kalau mati kita kemana? Jawaban kita hanya sorga. Amin. Jawaban kita sorga yang menjadi tujuan kita. Bukan malah sebaliknya. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini loh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat.
buat saudara dan saya. Maka itu kita mau tetap ada di dalam kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Perpisahan yang sangat bermakna, yang luar biasa buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Makna apa lagi yang Tuhan berikan dalam kehidupan? Janji kedatangan penghibur. Tuhan Yesus menjanjikan penghibur, menjanjikan Roh Kudus, menjanjikan penolong buat kehidupan saudara dan saya untuk tetap kuat, untuk tetap setia, untuk tetap memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, janji penolong, janji penghibur, janji Roh Kudus itu diberikan buat kehidupan saudara dan saya. Karena kita tidak mampu, tidak sanggup. Dengan Roh Kudus lah yang akan memampukan kehidupan kita untuk terus berada di dalam hadirat Tuhan. Dengan Roh Kudus lah yang akan memampukan kehidupan kita untuk terus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, tanpa Roh Kudus buat kehidupan orang percaya, kita tidak akan pernah mampu. Tanpa Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami terus kegagalan dan kegagalan. Karena dunia adalah dunia yang sangat jahat. Di saat-saat ini adalah dunia yang sangat jahat dan semakin jahat. Tetapi karena orang yang percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita untuk melakukan hal yang baik. Tidak melakukan hal-hal seperti dunia lakukan. Hanya Roh Kuduslah ini yang memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Yang membawa kehidupan kita kepada jalan yang benar. Jalan yang menyenangkan. Jalan yang menyukakan, yang terus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Roh Kuduslah terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Memberikan kemampuan, kesanggupan apapun yang kita kerjakan untuk terus kita memuliakan nama Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mampu. Saya bersyukur di gereja ini ada doa-doa. Undang terus Roh Kudus di dalam doa-doa kita. Di dalam persekutuan doa. Tuhan izinkan bersama dengan gereja di tempat ini. Undang Roh Kudus terjadi dalam sidang jemaat Tuhan. Untuk membawa kehidupan kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kemampuan. Dengan Roh Kudus ada banyak perkara mujizat yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan. Maka Tuhan akan jadikan itu buat kehidupan orang yang percaya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Allah. Kekuatan Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan kita. Kami ingin mendapatkan mujizat yang besar, undang Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terus meninggikan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perpisahan yang memberikan makna yang luar biasa buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mampu. Dan ini Roh Kudus diberikan cuma-cuma Bapak Ibu. Roh Kudus diberikan cuma-cuma buat kehidupan saudara dan saya. Melalui doa-doa kita bersama dengan Tuhan. Alamilah pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Pengalaman yang cukup indah bersama dengan Tuhan. Tidak bisa ternilai dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Tidak bisa dinilai oleh apapun di dalam dunia ini terjadi dalam kehidupan. Dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesanggupan di dalam kehidupan kita. Pesan yang ketiga, pesan yang terakhir yang Tuhan berikan saat Yesus naik ke sorga buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Ini pesan yang ketiga. Ya. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga ada ahli tugas yang manis yang Tuhan percayakan dalam kehidupan orang percaya. Yesus naik ke sorga. Roh Kudus diberikan buat kehidupan orang yang percaya, yang ada di dalam dunia ini, untuk menolong kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, untuk memberikan kemampuan dan kesanggupan untuk menghadapi segala apa yang terjadi di dalam dunia ini. Ada proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk meraih apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada proses yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi jangan takut, jangan khawatir. Ada Roh Kudus, ada Roh Penolong yang memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi proses yang Tuhan izinkan terjadi, untuk mencapai kepada satu kesuksesan, untuk mencapai kepada satu masa depan yang indah, yang penuh dengan harapan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, hadapi, alami, jalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Memang proses yang terjadi yang Tuhan izinkan tidak mengenakkan dalam kehidupan manusia. Tidak membuat kehidupan kita menjadi nyaman, menjadi sakit. Tetapi ujung-ujungnya penuh dengan sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan takut. Ada penolong, ada penghibur, ada Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Ini yang memampukan kehidupan saudara dan saya untuk terus lebih indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, tadi malam saya lihat di video bagaimana tokoh Kenaro yang melakukan tugas menghadapi Tunggul Ametung ya, yang sangat ganas, yang sangat kejam. Kenaro melakukan satu misi yang luar biasa sehingga Tunggul Ametung bisa dikalahkan dengan keris empu gandringnya. Kejahatan telah dikalahkan. Terjadilah masyarakat yang kembali menikmati kemakmuran. Pada zamannya ada banyak penderitaan yang masyarakat dia kerjakan. Dia harus bayar upeti dengan cara merampas. Dengan tampilnya Kenaro, dia mau memberikan sesuatu yang luar biasa kepada masyarakat, kalangan miskin, kalangan rendah, untuk memberikan harta untuk hidup. Ini saya lihat film ini luar biasa. Ada proses yang terjadi sehingga Kenaro menjadi menang.
masyarakat menjadi luar biasa, menjadi kembali melakukan semua tugas. Begitu juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Untuk kita mendapatkan sesuatu, tentunya bukan dengan cara yang instan. Harus ada mengalami proses untuk membawa kehidupan kita lebih lagi lebih dewasa, lebih lagi lebih menyenangkan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, begitu juga buat bangsa kita Indonesia dalam masa kemerdekaan. Tidak hanya semata-mata bangsa ini hanya merdeka, tetapi ada penumpahan darah. Ada sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Sehingga sampai hari ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita masih bisa menikmati sukacita yang melalui bangsa negara kita. Maka itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, terus juga berdoa buat bangsa kita. Sehingga bangsa kita ini boleh diberkati oleh Tuhan. Kalau bangsa kita diberkati oleh Tuhan, maka saudara dan saya juga akan lebih lagi menikmati berkat yang luar biasa. Berkat yang luar biasa buat kehidupan kita. Jangan lupa berdoa buat bangsa negara kita. Bangsa yang aman, bangsa yang dipakai oleh Tuhan. Bangsa yang dicurahkan berkat yang luar biasa yang berlimpah buat bangsa. Sehingga kita juga akan diciprati berkat-berkat yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, artinya kita mau sadar posisi kita masing-masing Bapak Ibu. Kita mau sadar posisi kita di dunia ini, apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi yang di depan, sebagai karyawan kita melakukan pekerjaan kita sebagai karyawan. Sebagai ibu rumah tangga kita mau kerjakan itu tugas dan ibu rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga kita mau kerjakan tugas kita sebagai kepala rumah. Sebagai seorang direktur pun perusahaan dan lain sebagainya, apa yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan kita. Kita mau sadar, kita mau ada di dalam posisi-posisi kita untuk terus melakukan apa yang menyenangkan. Sampai Tuhan memberkati di dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya juga, kita jangan iri terhadap orang lain. Kita jangan iri terhadap orang lain yang berhasil di luar sana. Tetapi marilah kita mau tetap setia melakukan. Keberhasilan itu diberikan dalam kehidupan saudara dan saya. Kebahagiaan itu diberikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bukan hanya kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini, tetapi kebahagiaan yang hidup yang kekal itu juga lebih-lebih sudah diberikan buat kehidupan saudara dan saya. Maka itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, jangan iri melihat orang yang di luar sana berhasil. Mungkin mereka berhasil secara dunia, tetapi belum tentu dia memiliki kehidupan kekal seperti saudara dan saya. Tapi kita sudah menikmati keberhasilan yang ada di dalam dunia ini. Tuhan sudah jamin, Tuhan sudah berkati pekerjaan kita, Tuhan sudah berkati rumah tangga kita, Tuhan sudah berkati anak cucu kita, Tuhan sudah berkati di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mencukupkan segala sesuatu kebutuhan di dalam rumah tangga kita. Amat terlebih kehidupan yang kekal Tuhan sudah siapkan buat kehidupan kita. Itu yang berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Jangan iri kalau ada di luaran sana yang melihat berhasil. Tetapi saudara dan saya lebih dari keberhasilan yang ada yang dunia berikan di dalam kehidupan kita. Yesus sudah naik ke surga buat kehidupan saudara dan saya. Dia sudah menyediakan tempat yang luar biasa. Berdoalah buat mereka yang di luar, di dunia, untuk boleh bersama-sama
menikmati sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Biarlah berkat yang sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makna dalam kenaikan Tuhan Yesus memberikan kesan yang luar biasa. Tugas yang tanggung jawab Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita mau kerjakan itu sampai selesai. Sampai selesai, sampai tuntas, sampai masuk garis akhir. Dan dia tidak minta apa-apa, tetapi dia ingin, dia puji, dia muliakan melalui kehidupan kita. Melalui kehidupan kita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Saya undang untuk singer, pemain musik, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Karena dia ajaib, dia besar, dia luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka itu patutlah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yang dia sudah naik ke sorga dan menyediakan tempat yang luar biasa. Tempat yang kekal buat saudara dan saya. Patutlah kita mau datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan. Kita akan puji dengan sungguh-sungguh. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Memuji kebesaran. Amin Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. buat kami di surga. Dan kami akan menantikan di sini, di bumi ini, dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau Engkau datang ke dunia ini kedua kalinya, Engkau masih mendapati kami memiliki iman yang teguh dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa.
Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Yeremia yang sudah menyampaikan firman-Mu, memberkati dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, terlebih di dalam melayani Engkau Tuhan. Tambah hari, tambah setia, dan tambah heran di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Mari. Puji nama Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Terlebih dahulu ada pengumuman. Terima kasih buat Pak Yeremia untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Tidak kami sangka Pak Yeremia bisa datang di tempat ini. Dan untuk besok ada ibadah pencurahan Roh Kudus mulai jam 6 sore dan jam 5 sore. Ibadah pencurahan Roh Kudus dimulai jam 5 sore. Para pelayan Tuhan terutama silakan datang untuk kita bersama-sama menantikan curahan Roh Kudusnya buat kita semuanya. Dan semua jemaat juga saya undang untuk datang di tempat ini. Hari Sabtu juga kita akan kembali ibadah pencurahan Roh Kudus. Kalau di gereja-gereja besar biasanya 10 hari ya. Kita hanya 3 hari sampai hari Minggu saja ya, karena kita percaya dimanapun kita berada Roh Kudus akan dicurahkan. Walaupun kita di rumah, kalau kita sungguh-sungguh berdoa, Roh Kudus pasti akan dicurahkan buat kita semuanya. Terima kasih buat kedatangan Bapak Ibu semuanya. Kita mau setia
lebih sungguh kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib ibadah kenaikan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Biar setiap pelayan-pelayan-Mu sudah diberkati Tuhan. Hamba-Mu Pak Yeremia, Engkau berkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Oh Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa salah kami. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu senantiasa nyata dalam hidup kami. Baik kami yang berjalan kaki, mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik kami yang naik tumpangan. Oh Tuhan, juga yang akan kembali ke Malang, ke Sidoarjo. Tuhan lindungi, Tuhan sertai tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan, biarlah Engkau berkati bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, TNI, Polri, tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, DPR, MPR, Tuhan, baik pekerja, PNS dan pekerja yang lain. Berikan mereka bekerja dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga semuanya boleh diberkati Tuhan. Berkatilah bangsa kami Tuhan, karena bangsa kami diberkati, maka kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya, oh Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati kami pada pagi hari ini. Kami mari berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani limpah atas kami segalanya, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semuanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan berkati kita, silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak-bapak keamanan yang sudah memberikan penjagaan